Jangan lupa untuk like dan subscribe di BGS Tulungagung channel. Mantap. Yes. Jangan lupa like, comment, and share channel BGS Tulungagung channel. Alhamdulillah sudah terlalu banyak hal yang kita dapatkan begitu. Nah, saya tampil di sini dengan pakaian seperti yang saya pakai saat ini. Ini sesungguhnya saya juga mewakili Soekarno. Jadi yang saya pakai ini yang paling utama adalah ini ya, peci saya, peci hitam saya ini. Ini kopiah ya, kopiah Soekarno. Waktu Soekarno itu melaksanakan ibadah haji, beliau mengusulkan 3 hal penting di Arab Saudi, dan itu dijalankan oleh Arab Saudi. Yang pertama, ketika Soekarno itu melihat kegersangan tanah Arab, ini kemudian Insinyur Soekarno itu mengusulkan bahwa di tanah Arab itu jalan protokol harus ditanami tanaman. Alhamdulillah beberapa hari sudah luar biasa, tanamannya luar biasa, sangat sejuk. Nah, ini kemudian oleh Arab Saudi betul-betul itu dilaksanakan, meskipun waktu itu agak mustahil kadang. Di sini itu tandus karena tanahnya itu berbatu, jadi tanah itu bukan kok kemudian ini Ustaz Anang ini yang barusan dari sana ini sudah bisa melihat betapa di protokol Arab itu sekarang sudah hijau, dan pohon yang ditanam itu tidak lain adalah pohon Soekarno. Hanya saja kemudian saya itu agak sebenarnya agak menyayangkan, kenapa kemudian di Tulungagung sendiri kita tidak bisa mendapati pohon Soekarno itu. Padahal di Arab itu jalan protokol itu namanya Syajaratu Soekarno, pohon Soekarno. Iya betul, itu namanya pohon Soekarno. Nah, di MBK Makam Bung Karno itu masih tersisa satu, Mbak. Ya, masih tersisa satu. Jadi barangkali mahasiswa kalau mau melihat pohon Soekarno itu seperti apa, datang saja ke MBK, itu di sisi barat itu. Jadi di pintu masuk itu, dekat pintu masuk itu ada satu pohon Soekarno. Itu yang pertama. Kemudian usul Soekarno yang kedua di Arab itu adalah ketika beliau melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, itu beliau langsung merenung, langsung berpikir bahwa ini untuk tahun-tahun yang akan datang, apalagi saat ini yang giliran kalau Jawa Timur itu kalau daftar sekarang 35 tahun baru berangkat. Itu Sofa Marwah ini kalau kemudian tidak dibuat bertingkat, maka ini nanti pada waktunya pasti akan tidak muat. Tanah itu Masjidil Haram itu pasti tidak muat. Nah, dari pemikiran Soekarno itulah kemudian benar-benar Arab ini kemudian mengkonstruk bangunannya, ini kemudian ditingkat sampai yang 3, sampai tingkat 4. Untuk yang 3 dan 4 itu sudah tidak bisa ini napak dari bukitnya Sofa dan Marwahnya. Orang iso minta itu bisa, orang iso minta. Tapi kemudian ya hanya diberi tanda lubangan itu, bahwa kalau sudah melewati lubangan itu artinya sudah sampai ke Sofa maupun ke Bukit Marwah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini kopiah ini, songkok ini hitam ini yang saya pakai ini adalah simbol. Jadi barang siapa jamaah haji yang datang ke Arab Saudi menggunakan songkok hitam semacam ini pasti orang Indonesia, pasti orang Indonesia. Dan ini semuanya diminati oleh orang Arab, diminati oleh orang Arab.
Hanya kemudian sekarang yang di Indonesia sana itu justru malah beralih ke kopiah, ke topi yang ala Thailand. Itu yang apa, ada gambar Ka'bahnya, ada gambar apa, ada gambar pedang dan seterusnya. Yang ingin saya tegaskan bahwa sesungguhnya memang Insinyur Soekarno itu luar biasa dalam hal pemikirannya, itu jauh ke depan. Maka pidato terakhir beliau tentang jas merah, ya, jas merah, jangan sampai lupa sejarah. Itu sesungguhnya tidak lain adalah pesan Insinyur Soekarno kepadanya kita semua sesungguhnya. Untuk apa? Untuk melesat. Karena hakikatnya yang namanya belajar sejarah itu tidak lain adalah kita memainkan ketapel. Saudara tahu ketapel pelintengan, cara bahasa Jawa ini ya. Jadi semakin kita menarik ke belakang, maka peluru kita itu akan semakin cepat melesat. Itu belajar sejarah. Maka kalau kemudian anak didik kita tadi itu kemudian tidak dikenalkan dengan Pancasila, ya dengan sendirinya tawaran untuk diubah Pancasila itu sesuatu hal yang boleh, kan gini jawabnya. Jadi kenapa? Karena tidak mengenal sejarah Pancasila itu sendiri. Lalu seberapa jam? Ya Allah, padahal lu ngomong Pancasila, Baik, ya sudahlah, langsung kita awali Pancasila dari kelima sila itu. Mungkin saya akan sampaikan 2 sila saja, karena 2 sila saja mungkin sudah setengah jam. Jadi ya kalau terlalu panjang ya nanti cukup 1 sila saja, nggak apa-apa. Kembali ke siapa, Bapak Wawan tadi itu, anak-anak didik kita ketika kemudian 83%-nya itu menjawab mungkin Pancasila itu mungkin saja kemudian bisa diganti, bisa diubah. Nah sesungguhnya keinginan untuk mengubah Pancasila itu tidak baru saat ini, tidak, tetapi sudah pernah ada upaya untuk mengubah Pancasila diganti dengan syariat Islam. Itu gitu. Pancasila dengan syariat Islam. Nah, maka kita harus memahami Pancasila itu apakah ini memang bertentangan dengan Islam? Mengapa harus diganti dengan syariat Islam? Apakah ini Pancasila itu apakah bertentangan dengan syariat Islam? Coba kita uncek satu saja, satu atau dua lah. Satu, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa di situ tidak dikatakan sebagai ketuhanan yang Maha Satu? Jadi yang Maha Esa menggunakan istilah bukan satu. Karena kalau satu itu saya satu, Pak Wawan satu, Pak Budi satu, Pak Koko satu, Mas Kowe satu, dan seterusnya satu. Lalu Esa itu sesungguhnya bagaimana maknanya? Makna dari Esa itu sesungguhnya seperti apa? Makna dari Esa itu sesungguhnya zat yang Maha Satu tetapi melingkupi segalanya. Ini merinding, harus dijelaskan itu benar-benar merinding itu. Betul, begini maksud saya begini. Sederhananya begini. Sekarang Pak Budi Gastowo itu sedang berada di Tulungagung. Karena Pak Budi Gastowo itu satu, maka saat berada di Tulungagung tentu beliau tidak berada di Blitar. Karena Pak Budi Gastowo itu satu. Itu sangat berbeda dengan zat yang Maha Esa tadi. Tuhan yang Maha Esa tadi itu. Allah itu zat yang Maha Esa. Esa itu dimaknai apa? Satu. Tapi satunya Allah, satunya Tuhan itu tidak sama dengan satunya makhluk. Gitu. Jadi Tuhan saat ini apakah ada di Tulungagung? Iya, melingkupi, iya, mengawasi siapa saja yang ada di Tulungagung.
bersamaan Tuhan yang satu itu juga melingkupi yang sekarang berada di Blitar, di Amerika, di Jepang, di Arab, di semua ini. Itu makna yang maha esa. Nah, konsep tentang ketuhanan semacam ini sesungguhnya diterima oleh seluruh agama yang ada di Nusantara ini, apapun itu namanya. Jadi Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semua menerima konsep itu, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu melingkupi segalanya. Itu diterima oleh semua agama. Hanya penyebutan terhadap nama yang Maha Esa itulah kemudian mengalami berbagai perbedaan bahasa. Ada yang kemudian menegaskan Islam, ya Allah, kan gitu kan. Jadi Tuhan Bapa, Roh Kudus, atau Tuhan yang lain. Nah, dalam hal ini orang Jawa, nyuwun sewu, di dalam penyebutan tentang yang Maha Esa ini sesungguhnya paling memiliki kehati-hatian yang paling kuat, yang paling inti. Hati-hatinya itu paling luar biasa. Kenapa? Karena kemudian agama Jawa itu menyebutnya sebagai Tuhan itu sebagai zat kang keno kinoyo mopo. Jadi tidak disebut namanya. Tuhan itu adalah zat kang keno kinoyo mopo. Makna lain dari tangkeno kinoyo mopo itu apa? Ya tak terperinkan kalau dalam bahasa Indonesianya itu dalam bahasa Tuhan yang tak terperinkan, tak tergambarkan. Nah, dengan kata lain, inilah sesungguhnya hakikat pembeda antara Tuhan dengan makhluknya. Di mana kalau makhluk, semua makhluk itu di dalam pendefinisiannya itu menggunakan kalimat afirmatif, menggunakan kalimat positif. Jadi Pak Hadi itu sinten, Pak Hadi adalah begitu, harus positif. Itu begitu. Semua makhluk itu ketika melakukan pendefinisian terhadap makhluk itu harus menggunakan kalimat positif. Bapak itu apa? Bapak adalah begitu. Kalau menggunakan kopula negatif, menggunakan kalimat negatif, maka itu disebut sebagai sesat pikir. Sesat pikir. Pak Hadi itu ya senes Ibu Hadi, itu berarti tidak mendefinisikan Pak Hadi. Kenapa? Karena menggunakan kopula negatif, kalimatnya negatif. Tidak boleh untuk untuk makhluk. Sementara untuk Tuhan, untuk yang Maha Esa tadi itu pendefinisiannya harus menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh menggunakan kalimat positif. Karena kalau menggunakan kalimat positif pasti akan melahirkan pertanyaan baru. Bisa dipahami gitu, bro? Sakit dia, sakit insya Allah sakit itu bisa. Jadi ketika Tuhan itu siapa? Tuhan adalah, begitu kan? Tuhan adalah zat yang maha besar. Itu positif. Maka pasti akan masih ada pertanyaan. Maha besar sebesar apa? Kan begitu pertanyaan. Maka untuk Tuhan itu harus menggunakan kalimat negatif. Tuhan itu maha besar. Besarnya Tuhan itu tidak sama dengan seluruh makhluk. Kalau sudah ada kata tidak, artinya negatif, kopula negatif, itu sudah selesai. Karena dengan menggunakan tidak tadi itu atau menggunakan kopula negatif tadi itu menunjukkan ketidakmampuan akal budi kita untuk menjangkau Tuhan itu sendiri. Sudahlah itu kemauan. Ini kemauan dia, ya. Yes.
Oh, tambah ayu, saya. Tambah saya, tambah saya, tambah saya, nggak apa-apa. Atau separuh ayat. Tambah 5 menit. Kuat tuh sanggih. Nah, tambah 5 menit, tambah 5 menit, nggak apa-apa. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, itu karena ada 3 term. Ada 3 term. Yang pertama adalah kemanusiaan. Apa itu manusia? Itu kan ngomong tadi. Apa itu manusia? Apa itu manusia? Apa itu hakikat manusia? Manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang mikrokosmos dan makrokosmos sekaligus. Mikrokosmos karena dalam diri manusia itu ada unsur alam. Ini disebut sebagai mikrokosmos. Dan dikatakan manusia itu sebagai makrokosmos karena ada unsur yang paling dalam tadi itu, menggali, digali dari hati nurani kita, dari unsur yang terdalam dalam diri manusia. Itu yang sesungguhnya makrokosmos. Karena itu tidak lain adalah darinya, begitu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi unsur roh inilah sesungguhnya yang berasal dari yang maha tadi, yang maha esa. Nah, ini yang unsur makrokosmos dari manusia. Maka ketika di dalam bukunya Soekarno itu mencari dan kemudian menemukan Tuhan itu sesungguhnya tidak perlu dicari di gunung, tidak perlu dicari di manapun, tetapi carilah Tuhan itu di dalam kesejatian diri. Yang ini sesungguhnya sudah dikonsepsikan oleh Al-Ghazali abad ke-12. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sebenarnya itu sudah dikonsepsikan oleh Al-Ghazali. Itu tentang kemanusiaan. Yang kemanusiaan yang adil ini sebagai sifat adil. Jadi bicara tentang keadilan. Apa sih sesungguhnya adil? Adil ini adalah kondisi derajat tertinggi bagi nilai kemanusiaan. Itu adil. Kenapa? Karena ini sudah menjangkau 3 hal, sudah meliputi 3 hal sekaligus konsep tentang adil. Jadi yang pertama adalah ifah, kesucian diri. Kemudian yang kedua adalah hikmah, bijaksana. Hikmah, bijaksana. Kemudian yang ketiga syaja'ah, pemberani. Dan baru kemudian yang keempat adalah derajat adil. Jadi kemanusiaan yang adil itu tidak saya uraikan itu karena ini teorinya Ibnu Miskaweh. Jadi manusia itu harus ifah, memiliki sifat ifah, kesucian diri itu menahan seluruh unsur hewani yang ada dalam diri manusia. Kemudian yang kedua harus syaja'ah. Syaja'ah itu memiliki sikap pemberani. Jadi bagaimanapun seorang Soekarno itu adalah sosok manusia yang sangat pemberani di zamannya. Sangat pemberani. Dan juga beliau itu adalah sosok yang sangat hikmah, sangat bijaksana. Itu Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena wawasannya luas. Orang gampang kagetan. Itu ciri dari orang yang bijaksana. Orang gampang kagetan. Itu memahami dengan wis paham kabeh, ya orang gampang kagetan. Nah, kemudian keempat itu derajat tertinggi itu adalah adil. Ketika seseorang itu sudah memiliki kesucian diri, keberanian dan kebijaksanaan, itu akan sampai kepada tingkat keadilan. Yang terakhir di pasal kedua tadi itu beradab, beretika, bermoral. Ini di dalam setiap perilaku kehidupan
keramaian itu harus berada. Jadi dimanapun dan kapanpun itu harus dalam kondisi berada. Itu posisi. Saya kira dua sila itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang di bulan Sukarnowati, insya Allah kita ketemu, bisa kita lanjutkan. Jadi saya itu terus terang kalau bicara itu sering juga menyisakan sesuatu supaya saya merasa masih punya hutang. Jadi orang itu kalau masih punya hutang, yang mendoakan panjang umur itu banyak orang. Gitu.